Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, para pemirsa, para penonton dari channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Untuk video kali ini saya akan sharing sedikit saja mengenai bagaimana pola asuh itu ternyata bisa mempengaruhi prestasi membaca. Ya, ini satu kasus yang saya temui di lapangan. Mohon jika ada masukan, ada komentar ya Bapak Ibu, pertanyaan ya bisa langsung menulis saja di kolom komentar. Ya, karena ini sharing saja ya, satu kasus yang saya temukan di lapangan. Mungkin ada apa ya, kasus-kasus yang lain atau yang sesuatu yang berbeda atau bagaimana ya, silakan supaya kita bisa berbagi ilmu. Baik, jadi judul ya yang saya berikan untuk diskusi kali ini adalah gangguan membaca karena pola asuh. Ya, kenapa saya mengangkat pembahasan ini? Ya, karena saya menemukan satu orang ya siswa perempuan kelas 3 SD yang performanya masih seperti siswa kelas 1. Ya, jadi ini apa namanya? Jauh di bawah yang lazim ya untuk kelas 3. Ini saya bertemu dalam program pengabdian masyarakat saya ya waktu itu saya menyebar flyer ya siapa yang mau bekerja sama dengan saya ya membacanya masih kelihatannya di bawah yang selazimnya ya bisa menghubungi saya ya flyernya seperti itu lalu ada beberapa orang yang menghubungi saya salah satunya adalah orang tua dari siswa ini ya lalu saya melaksanakan program kegiatan semacam remedial membaca begitu. Nah, dengan ibunya ini ya saya selalu bertemu, selalu bercerita begitu ya, kenapa sih ya ini ada masalah, ya saya berdiskusi, saya bertanya. Lalu ada beberapa indikasi ya bahwa ada masalah dengan pola asuh. Ya, jadi bagaimana orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek ini dalam kesehariannya ya mengasuh ya, mengurus anak ini. Dan ada juga sesuatu dengan masa lalunya begitu. Nah, jadi ada pola asuh ya Bapak Ibu ya yang tidak mendukung perkembangan akademik anak ya dari hasil diskusi tadi. Jadi di bawah 5 tahun ya di poin pertama saya di sini, di bawah 5 tahun anak ini sudah dikenalkan kepada beberapa kegiatan akademik ya seperti disebutkan ada les matematika ya kemudian ada les membaca dan sepanjang saya berdiskusi dengan orang tuanya ada tekanan ini harus achieve gitu ya harus bisa jadi dibawa ke sebuah les matematika kamu harus bisa mengikuti bisa mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Ya, di les membaca juga ada tuntutan yang demikian di bawah 5 tahun. Lalu di masa sekolah, Bapak Ibu, ada disiplin ya, ada disiplin yang diterapkan di sekolah terutama ya, tapi ini hanya semacam kalau ada kesalahan ada semacam konsekuensinya seperti apa, gitu ya. Tidak terlalu mengajak anak untuk berdiskusi
apa sih sebetulnya sekolah, ya kita harus, happy sekolah, kita harus, apa untungnya sekolah dan sebagainya ya, tidak ada diskusi yang, dilibatkan di situ. Jadi lebih kepada, ini aja, apa, harus ikut disiplin dari sekolah. Dan kemudian di rumah ya, pada masa sekolah ini, orang tua ini juga mengikuti disiplin yang, ada di sekolah, dan kemudian ketika anak ini ada kendala gitu ya, di rumah ya ada kendala, tidak mau mengerjakan tugas misalnya, itu kemudian ada dibantu oleh, orang tuanya. Jadi selalu di-backup oleh ibunya tanpa, ada atau mungkin sudah apa ya, sudah dibicarakan ini harus mandiri, harus macam-macam, tapi ternyata tidak mandiri juga gitu ya. Jadi ibunya selalu, backup. Nah, yang, menarik ya Bapak Ibu, para viewers sekalian, ini, bagaimana tentang sinkronisasi pola asuh ya, antara kakek nenek, ayah dan ibu. Nah ini, anak ini ya, tinggal bersama kakek neneknya juga, gitu. Dan, ada, beberapa, cerita begitu ya, beberapa kasus yang di-share kepada saya, yang isinya kurang lebih ya, ketika ada, kegiatan dari ibu untuk melatih disiplin misalnya, anak ini, tidak mau. Nah, kemudian dia pindah ke neneknya. Nah, neneknya lalu memberikan apa maunya anak ini, siswa ini. Ya, jadi selalu ketika di ibu ini mentok, dia ke nenek dan nenek memberikan. Jadi tidak sinkron ya antara pola asuh ya antara ayah ibu dan kakek nenek ya. Selalu anak ini bisa lari ke kakek nenek gitu. Kalau tidak mendapatkan dari ibu, padahal orang tua atau ibu terutama di dalam kesehariannya ini sangat ingin membangun kemandirian. Ya sangat ingin membuat anak ini progres begitu ya, untuk maju dalam sekolah, dalam kemandirian dan lain-lain. Nah, jadi ada ada cerita seperti itu ya. Ketika 5 tahun ada tekanan, lalu masa sekolah juga bisa dikatakan ada tekanan ya dengan disiplin yang tidak apa ya, mengikut sertakan kesadaran anak. Lalu di rumah juga pola asuhnya tidak sinkron antara kakek dan nenek. Maksud saya kakek, nenek, dan ayah ibu, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal seperti ini yang membuat saya tertarik gitu ya untuk membahas anak ini karena unik sekali gitu. Kelihatannya kemudian pola asuh ini ya sangat mempengaruhi bagaimana dia berperforma secara akademik ya terutama dalam kaitannya dengan membaca ya yang waktu itu saya coba bantu bagaimana supaya bisa apa namanya sesuai dengan kelas 3 gitu ya. Nah, untuk anaknya sendiri ya Bapak Ibu ya kita ingat ini anak kelas 3 SD. Waktu itu di sekitar pertengahan tahun ya. Jadi sudah mengalami sekian bulan kelas 3. Dia masih kesulitan membaca kata yang agak panjang. Ya, agak panjang itu maksudnya 3 suku kata, 4 suku kata dan lebih dan kata berimbuhan. Ya, ini ada kesulitan seperti itu. Kemudian dari masalah membaca kata ini, dia kesulitan membaca kalimat seperti itu. Dan kadang-kadang ada yang tidak dibaca gitu ya. Jadi ketika ada kata berimbuhan ya misalnya imbuhannya tidak dibaca. Lalu kata yang agak panjang ada satu suku kata yang tidak ditulis ya, atau tidak dibaca begitu.
Lalu, kesulitan ini ya, 2 kesulitan ini ya, kalimat dan kata yang panjang dan kata berimbuhan, ini juga muncul ketika dia menulis, gitu. Lalu dia tidak terorganisasi ya dalam kesehariannya, misalnya bagaimana dia merapikan buku, ya, tidak ada kesadaran bahwa saya harus merapikan buku saya. Saya mau sekolah, ya, saya harus bawa ini, saya harus mengerjakan ini, itu tidak ada kesadaran. Dan yang menarik untuk saya ya, karena waktu itu kegiatannya adalah membaca dan menulis, tidak ada motivasi Bapak Ibu ya, tidak ada motivasi untuk bisa membaca dan menulis dengan lebih baik. Jadi dia nggak masalah, dia happy-happy aja dengan membaca dan menulis yang seperti anak kelas 1 gitu. Padahal sudah kelas 3. Dia nggak ingin gitu ya, tidak ingin untuk lebih baik. Jadi ketika saya waktu itu melakukan kegiatan ya, diskusi pelatihan membaca, apa yang terjadi ya? Anak ini banyak mencari perhatian ya. Jadi um, ya di slide selanjutnya saya sebutkan ya, kegiatannya itu satu sesi adalah 40 menit. Jadi dalam 40 menit itu seringkali setengah jam itu adalah mencari perhatian. Ya, dia banyak bertanya, banyak pingin ini, pingin itu, tidak mau baca, tidak mau nulis dan sebagainya. Jadi ya susah gitu ya. Saya tidak bisa melaksanakan program saya, ya, program membaca saya yang multisensori dengan baik, karena anaknya tidak bisa diajak belajar. Nah, lalu bagaimana? 3 bulan ya Bapak Ibu ya, 3 bulan kami berproses ya dengan tadi ada latar belakang pola asuh yang demikian, lalu dengan kesulitan akademik ya, membaca dan menulis kurang lebih yang tadi sudah disebutkan. Lalu setelah ada pelaksanaan program membaca multisensori, apa yang terjadi? Ya, sebagian besar waktu digunakan untuk membangun mood anak. Ya, jadi belajarnya sebetulnya hanya sebentar ya, hanya sedikit waktu. 10 menit, 15 menit sudah bagus. Kenapa? Karena dia ini mau belajarnya saja susah gitu ya, lama, harus dirayu dulu, diajak ngobrol, dan itu belum tentu kemudian mau belajar ya. Sayangnya seperti itu. Jadi dengan kata lain ya, tidak ada kemauan untuk belajar ya, tidak ada kesadaran untuk lebih baik ya, padahal uh, sudah diberi semangat ya, sebetulnya sudah diberi semangat oleh ibunya, sudah dibantu bagaimana yang dibutuhkan, dibelikan buku bacaan dan sebagainya. Tapi dari anaknya memang kelihatannya tidak ada kemauan untuk belajar. Dengan demikian ya, setelah 3 bulan itu 2 kali seminggu dan satu sesinya itu kurang lebih 40 menit ya, tidak ada kemajuan Bapak Ibu ya, tidak ada kemajuan, sayang sekali tidak ada kemajuan. Nah, setelah 3 bulan ini saya melakukan evaluasi ya kepada program yang saya lakukan. Karena ini masalahnya sebetulnya ya pada titik atau pada saat setelah 3 bulan saya punya kesimpulan bahwa ini masalahnya bukan disleksia ya, atau bukan gangguan belajar yang apa ya, yang berkaitan dengan syaraf atau berkaitan dengan kognitif begitu ya, atau berkaitan dengan attention ya. Sebetulnya kelihatannya tidak gitu, tapi lebih kepada tadi itu gitu ya, bahwa dia tidak ditanamkan gitu ya. Jadi di dalam anak ini tidak tidak paham ya, tidak ditanamkan apa itu gunanya belajar. Kenapa harus belajar gitu ya. Nah,
Satu kemungkinan ya yang saya curigai adalah karena dia di umur di bawah 5 tahun dia itu sudah ada tekanan. Jadi di situ dia sudah secara tidak sadar, saya apa ya, semacam saya tidak suka sekolah. Sekolah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, karena pada titik di mana dia sebetulnya belum mampu untuk matematika misalnya ya, itu sudah dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa matematika dan itu berat. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, kecurigaan saya adalah bahwa dari keluarganya ya, dari pola asuh, bahwa tidak ditanamkan bahwa belajar itu sebetulnya adalah kebutuhan. Ya, kita ingin tahu dari buku itu kita bisa dapat informasi, kita dapat pengetahuan. Dari sekolah itu kita jadi mendapatkan hal-hal yang berguna begitu. Nah, ini ada sesuatu yang tidak sampai ya terkait hal itu. Jadi anak ini tidak menyadari begitu ya dari pola asuh itu dia tidak menyadari dan ada kemudian pola bahwa kalau dia tidak mendapatkan sesuatu di satu orang, dia bisa pindah ke orang yang lain. Ya, dia bisa lari gitu ya. Dia tidak perlu menyelesaikan masalah, tidak perlu menghadapi. Nah, mungkin itu. Ya nggak apa-apa, saya nggak usah sekolah, nanti saya coba cari jalan yang lain. Karena ternyata di rumah ya dari ibu dan nenek ini ada ketidaksinkronan tadi yang barangkali kemungkinannya ada message yang kemudian anak ini dapatkan ya kalau saya tidak dapat dari satu orang saya bisa dapat dari orang lain ya sesuatu yang tidak menyenangkan di satu orang saya bisa dapat dari orang lain yang kemudian menyenangkan. Nah, pola pikir atau kebiasaan yang seperti itu ya itu adalah kecurigaan saya yang ketiga. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya dari cerita ini ya dari kasus ini. Jadi sebaiknya kita memupuk akademik anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi jangan dipaksa untuk uh, dia menguasai ya dengan baik gitu ya, menguasai dengan baik sesuatu yang sebetulnya masih di atas dia gitu. Ya, misalnya kalau calistung ya pada usia TK PAUD ya 6 7 tahun di TKB ya atau sedikit lebih muda ya di 5,5 di TKA ya itu diperkenalkan calistung. Nah, diperkenalkan saja ya jangan terlalu ada tekanan bahwa kamu harus bisa. Ya, jangan ada tekanan tuntutan yang berlebihan ya karena anak kalau di sini saya menulis anak harus happy ya sebetulnya kalau anak itu senang ya karena kalau anak senang dia akan mendapatkan atau dia akan berperforma yang baik Bapak Ibu ya jadi harus senang dulu ya dan ini bisa eh, kita aplikasikan sebetulnya ke diri kita sendiri ya ketika kita tidak happy lalu kita disuruh bekerja misalnya, ada kemungkinan kemudian tidak maksimal ya pekerjaannya itu karena dari hati kita ada ganjalan. Nah, ini kan sama sebetulnya ya dengan orang dewasa. Jadi anak harus happy. Dari situ Bapak Ibu ya apa yang bisa kita ambil ya poin terakhir saya uh, sebetulnya ya anak itu ya di sini anak harus happy sebetulnya anak itu dan kita secara umum ya kita itu adalah orang yang penasaran ya kita explore kita mau eksplorasi dunia ini kita penasaran ya anak kecil 1 tahun dia ambil benda dia masukkan mulut misalnya
ya, dia pegang, dia banting misalnya, itu kan sebenarnya curiosity, ya, dia ingin tahu tentang dunia, ya, tentang lingkungan dia. Nah, sejalan dengan itu, ya, pendidikan sekolah itu sebetulnya adalah curiosity juga, gitu. Jadi bagaimana anak itu bisa mendapatkan apa yang ingin dia tahu, seperti itu. Ya, bukan one apa top down dari orang tua, dari guru harus gini, harus gitu, tidak. Ya, kita harus punya pemahaman bahwa anak itu harus ada aktif, ya. Kita harus memupuk rasa ingin tahu anak, gitu. Jadi kenapa kita harus belajar tentang siklus air misalnya. Jadi bukan hanya menghafal, oh dari laut dia menjadi awan, dia menjadi hujan dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana ini bisa memupuk rasa ingin tahu anak. Ya, itu menurut saya adalah hal yang bisa kita ambil di sini. Karena kalau anak itu sudah aktif, dia ingin tahu dan keingintahuannya itu kemudian diberikan oleh pendidikan, ya, oleh sekolah, oleh orang tua, dia akan happy, ya, dia akan terus explore seperti itu. Yang kemudian akan berkontribusi kepada pembentukan pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini kita nggak usah suruh dia bisa membaca sebetulnya, nggak usah dipaksa-paksa bisa baca, tapi ketika dia pengen tahu, oh ada apa sih di bulan, begitu misalnya. Kata orang di bulan itu ada batu seperti apa misalnya, ya, atau suhu hariannya sekian derajat. Saya mau tahu lah dari buku. Nah, dari situ dia akan membaca sendiri gitu. Dia akan berusaha untuk mendapatkan, ya, untuk acquire kemampuan membaca. Kenapa? Karena saya mau tahu, dan itu adalah bibit-bibit pembelajar sepanjang hayat, ya, bahwa saya selalu ingin tahu, tidak usah disuruh-suruh sama orang. Saya akan membaca sendiri, saya akan mencari tahu sendiri, saya akan bertanya kepada orang yang lebih ahli dan sebagainya. Nah, ini kan akan sebetulnya membuat semua orang happy, ya, Bapak Ibu, ya. Kita sebagai orang tua happy, ya, tidak usah nyuruh-nyuruh, tidak usah apa pagi-pagi mungkin harus dibantu untuk bangun, untuk beresin buku segala macam, ya, tidak usah, karena anaknya sendiri sudah sadar. Saya ke sekolah karena saya mau rasa ingin tahu saya terpenuhi dan sebagainya. Nah, kemudian pembentukan kemandirian, Bapak Ibu, ya, bahwa sekolah itu, pendidikan itu, ya, anak harus bisa eh, bisa mencoba, ya, bisa membiasakan untuk melakukan atau untuk mengurus dirinya sendiri, ya, di awal SD begitu, ya, untuk mengurus dirinya sendiri. Ya, saya sekolah nih, saya yang sekolah, berarti saya yang membuat tugas, saya yang harus membaca buku, saya yang harus menulis dan sebagainya. Ya, bukan mengandalkan ibu atau ayah atau orang lain. Ya, ini kemandirian, kesadaran untuk kemandirian. Ya, walaupun tentu saja kalau anak barangkali terlalu lelah, ya, atau mungkin sedang bosan, ya, tentu saja boleh dibantu. Ya, tapi bantuan ini harus berdasarkan diskusi dengan anak, ya, jangan selalu eh, dibantu, ya, jangan selalu PR-nya dibuatkan misalnya, kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dia harus mendapatkan kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab dia untuk sekolah, untuk mengurus dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, saya rasa paling tidak poin-poin ini yang bisa kita ambil dari cerita yang barusan, ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, jika ada anak yang kelihatannya tidak berperforma baik, ya, secara akademik, ya, kita harus mencari tahu juga dari pola asuh. Karena siapa tahu ada pola asuh yang mempengaruhi sebetulnya, yang
membuat anak menjadi punya apa ya, semacam kebiasaan atau kepercayaan diri yang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas uh, waktunya ya, kesediaan waktunya untuk menyimak video ini. Saya berharap ada masukan ya dari Bapak Ibu terkait cerita barusan ya, barangkali ada yang salah ya, silakan dikomentari. Barangkali ada cerita yang lain ya, ada kasus-kasus yang lain ya, silakan bisa juga kita diskusikan seperti itu. Ya, terima kasih. Uh, Cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari video ini supaya ya atau untuk ya dengan tujuan kita bisa uh, mendampingi ya anak-anak kita dengan gangguan berbahasa sebaik mungkin ya berbasis ilmu dan berbasis bukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.